Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, pagi, Bu. Ya, sebelum kegiatan pembelajaran ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Ibu mohon, Afif, silakan pimpin doanya. Oke, terima kasih Ibu Guru. Marilah teman-teman kita berdoa. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima Terima kasih kasih, Nak Bu. Afif. Ya, sebelum kegiatan kita mulai, Ibu absensi dulu ya. Siap, Bu. Afif, hadir Afif. Hadir Ibu. Arnoldus, Bu. Fahrul, Hadir, Bu. Alexius. Ada Alexius? Alexius Hadir, Safik, Bu. Oh, Ke kamar iya, mandi, iya. Bu. Iya. Ada ke belakang tadi. Suryansyah, Hadir Ibu. Maria, Hadirin, Bu. Frederikus. Hadir, Bu. Ya, berarti untuk pagi hari ini ada satu orang yang tidak hadir ya. Ada suratnya, Bu. Ada suratnya, ya disimpan ya. Ada berarti surat suratnya sakit, ya. Ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang cerpen. Jadi sebelum Ibu berikan kalian PowerPoint-nya, Ibu akan mengingatkan materi pembelajaran kita yang minggu lalu adalah mengenai teks cerpen, pengertian cerpen. Ada yang masih ingat apa itu cerpen, anak-anak? Saya, Bu. Ya, Nak Afif? Ya. Cerpen itu adalah cerita pendek yang dibaca 10 sampai 15 menit. Terdiri dari 500 sampai 5.000 kata. Terima kasih, Bu. Ya, betul sekali, Nak Afif. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang unsur-unsurnya ya, karena minggu lalu kita sudah mempelajari tentang pengertian cerpennya. Sekarang kita mempelajari tentang unsur-unsurnya. Sebelum itu, Ibu sekarang akan membacakan dulu tentang tujuan pembelajarannya. Ya, sebelumnya di sini Ibu akan menjelaskan tentang ini KD indikatornya ya anak-anak ya. KD-nya 3.8 kita ambil pada hari ini, mengidentifikasi nilai kehidupan yang terkandung dalam kumpulan cerita pendek. Sini ada indikatornya, memahami pengertian cerpen, menjelaskan isi cerpen, unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Kemudian tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini adalah pada pertemuan ini kita akan mempelajari tentang pengertian cerpen menggunakan metode atau model pembelajaran problem based learning ya anak-anak ya. Kemudian setelah pengertian cerpen di sini juga ada menjelaskan isi cerpen. Kemudian kita akan membahas tentang unsur intrinsik cerpen. Itu yang pertemuan sekarang. Ada struktur intrinsik teks cerpen. Coba dibaca, Frederikus. Coba dibaca ini strukturnya. Ya, Ibu. Jadi struktur intrinsik teks cerpen ada tokoh dan penokohan, ada alur cerita, ada latar, ada sudut pandang, ada tema, ada amanat, dan ada gaya bahasa. Jadi struktur intrinsik teks cerpen ini ada tokoh, alur cerita, latar, sudut pandang, tema, amanat, dan gaya bahasa. Ibu akan jelaskan sedikit di sini pengertian tokoh dan penokohan. Salah satu aspek penting dalam membangun sebuah cerita fiksi termasuk cerita pendek ialah tokoh atau pelaku. Jadi dalam cerita itu harus terdapat tokoh atau pelaku yang akan melakoni dalam sebuah cerita. Kemudian ada alur cerita.
Alur cerita di sini adalah merupakan rangkaian peristiwa yang diceritakan penulis dari awal hingga akhir. Ada alur maju dan ada alur mundur di sini. Kemudian latar. Latar atau dalam padanan bahasa Inggrisnya setting merupakan sebuah petunjuk atau keterangan yang berkaitan dengan tempat, waktu, dan peristiwa. Jiwa. Ya, kemudian sudut pandang. Sudut pandang juga dapat berarti sebagai posisi pencerita dalam membawakan kisah sebuah karya sastra. Kemudian tema di sini adalah merupakan struktur yang paling penting tema dalam sebuah membangun teks cerpen. Tema menjadi salah satu unsur penting dalam membangun sebuah cerita. Tema merupakan gagasan sentral, dasar cerita, dan makna cerita. Itu tema. Kemudian amanat. Maksudnya adalah penulis menaruh suatu masalah atau pandangannya mengenai kehidupan. Amanat di sini bisa dicontohkan dengan pesan moral yang ada dalam cerita itu. Kemudian ada gaya bahasa. Gaya bahasa di sini merupakan citraan, contohnya ada diksi, ada sintaksis. Itu contoh dari gaya bahasa. Itu sekedar informasi dari pengertian struktur intrinsik teks cerpen. Nah, sekarang Ibu harapkan kalian membentuk sebuah kelompok sebelum Ibu membagikan LKPD ya. Jumlah kita ada 15 orang, kalian bentuk kelompok, satu kelompok ada 4 sampai 5 orang. Mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Bu. Mau bertanya, Bu. Mau bertanya, Bu. Ya, silakan Afif. Diksi itu apa, Bu? Diksi itu adalah padanan kata, Afif. Nanti akan Ibu jelaskan. Oke. Terima kasih, Bu Guru. Ya. Kalian membentuk kelompok, nanti masing-masing kelompok tunjuk ketua kelompoknya ya. Saya, Bu. Siap, Bu. Ya, Permisi ke ya. belakang dulu. Ya, sudah selesai bentuk kelompok ya. Sekarang Ibu akan bagikan kalian LKPD. Nanti dalam LKPD-nya itu akan berisi tentang struktur intrinsik ini ya. Nanti kalian jadikan acuan ini adalah ada judul cerpen sebuah impianku. Nanti kalian baca nanti di LKPD-nya itu nanti Ibu akan sertakan tentang teks cerpennya. Ini ada sebuah impianku di sini. Ya. Kemudian nanti di LKPD-nya itu kalian cantumkan yang pertama tokoh dan penokohan. Tokoh dan penokohannya itu seperti apa, dijelaskan nanti di sana. Kemudian alur ceritanya, latarnya, sudut pandangnya, tema, amanat, dan gaya bahasa. Cukup kalian cantumkan satu-satu nanti di sana ya anak-anak ya. Baik, Bu. Iya, Bu. Ya. Nah, Ibu berikan waktu 10 menit ya untuk mengerjakan LKPD-nya ya. Saya, Bu. Ya. Kemudian setelah kita mengerjakan nanti ada forum diskusi nanti ya. Nanti kalian presentasi, mungkin presentasinya minggu depan ya anak-anak ya, karena pertemuan hari ini waktunya sudah habis ya. Iya, baik, Ibu. Saya, Bu. Berarti sudah paham ya tentang pengisian LKPD-nya ya anak-anak ya. Paham, Bu. Paham, Bu. Ya. Kemudian sebelum kegiatan pembelajaran Ibu tutup, Ibu akan merefleksi dulu tentang pembelajaran hari ini, yakni mengenai unsur intrinsik. Intrinsik apa anak-anak? Unsur intrinsik cerpen. Ya. Unsur intrinsik cerpen. Jadi ada berapa di sini unsur intrinsik cerpen? Ada yang masih ingat? Fahrul. Gimana, Bu? Coba sebutkan unsur struktur intrinsik cerpen, Fahrul. Baik, Bu. Yang pertama ada tokoh, penokohan, alur, latar atau setting, sudut pandang, tema, amanat, dan gaya bahasa, Bu. Ya, itu materi yang kita bahas pada kesempatan pagi ini. Kemudian sebelum kegiatan pembelajaran ini kita akhiri, Ibu tunjuk ketua kelasnya sekarang untuk berdoa ya. Silahkan Afif. Ya.
Terima kasih Bu Guru ya. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan kita masing-masing. Silahkan teman-teman bersiap untuk berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan Ya, Bu. terima kasih Bu. Nak Afif. Ya, terima kasih. Untuk pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu cukupkan sekian. Nanti selesaikan LKPD-nya ya di rumah ya anak-anak ya. Siap Bu. Ya, Bu.